Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Ade Kusuma dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan dari penentuan kekuatan elektrolit dengan anggota Devi Fianisa Olivia, Ika Anggraini, Ainul Faidah, Indra Ade Kusuma, dan Wilujeng Sesa. Materi selanjutnya yaitu ringkasan yang akan disampaikan oleh saudari Ainul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Indra. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik atau zat yang di dalam larutannya akan terdisosiasi atau akan terurai menjadi ion-ionnya yang menyebabkan kemampuan untuk menghantarkan listrik. Daya hantar listrik merupakan kemampuan dari suatu penghantar dalam mengalirkan listrik. Percobaan yang telah dilakukan untuk menghitung kekuatan aktivitas elektrolit adalah percobaan daya hantar listrik dari berbagai senyawa dan berbagai konsentrasi. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah minyak tanah, asam cuka glasial, aqueous, NH4OH, CH3COH, HCl, NaOH, NaCl, NaBr, dan NH4Cl. Larutan NaCl memiliki kemampuan daya hantar listrik paling kuat di antara percobaan berbagai senyawa. Semakin besar konsentrasi, semakin besar daya hantar listriknya. Hal ini dikarenakan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Variasi konsentrasi yang digunakan yaitu 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, dan 1 molar. Semakin tinggi konsentrasi, semakin besar daya hantar listriknya. Konsentrasi berbanding lurus dengan daya hantar listrik, di mana semakin besar konsentrasi, semakin banyak ion-ion yang berada di dalam larutan, sehingga daya hantar listrik semakin besar. Kata kunci yang digunakan elektrolit, daya hantar listrik, dan konsentrasi. Kembali ke Indra. Terima kasih saudari Ainul. Selanjutnya itu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudari Indra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pendahuluan. Larutan dalam air dari beberapa zat yang dapat menghantarkan listrik disebut elektrolit. Tidak semua zat yang terlarutkan dapat menghantarkan listrik yang disebut dengan non-elektrolit. Arus listrik merupakan aliran elektron-elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan waktu tertentu. Konduktivitas listrik adalah ukuran kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Daya hantar listrik, DHL, adalah kemampuan air untuk menghantarkan arus listrik yang dipengaruhi oleh garam-garam terlarut yang dapat terdisosiasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Indra. Terima kasih saudara Inka. Selanjutnya itu prosedur kerja yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Percobaan pertama yaitu menguji daya hantar listrik larutan NaCl, BaCl2, CH3COH, dan larutan gula. Langkah pertama yaitu membuat larutan NaCl, BaCl2, CH3COH, dan larutan gula dengan konsentrasi 1 molar. Selanjutnya yaitu menguji daya hantar listrik dari larutan NaCl, BaCl2, CH3COH, dan larutan gula, kemudian mencatat hasil dari percobaan tersebut. Percobaan yang kedua yaitu pengujian pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik larutan NaCl, BaCl2, dan CH3COH. Langkah yang pertama yaitu membuat larutan NaCl, BaCl2, dan CH3COH masing-masing sebanyak 4 buah dengan konsentrasi yang variatif, yaitu dengan masing-masing variasi 0,1 molar, 0,25 molar, 0,5 molar, dan 1 molar. Selanjutnya yaitu menentukan daya hantar listrik pada larutan NaCl, BaCl2, dan CH3COH dan menentukan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu data pengamatan yang akan disampaikan oleh saudara. Baik, terima kasih Indra. Selanjutnya terlihat untuk data pengamatan 1, data pengamatan 2, dan data pengamatan 3 terdapat kesamaan, yaitu pada pengujiannya melalui 2 langkah. Yang pertama, menguji daya hantar listrik berbagai senyawa, dan yang kedua yaitu menguji daya hantar listrik dari berbagai konsentrasi. Untuk pengujian daya hantar listrik dari berbagai konsentrasi terdapat langkah, yaitu dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, di mana pada data terdapat variasi konsentrasi yang nantinya digunakan untuk menentukan data terbaik. Saya kembalikan lagi ke Indra. Terima kasih saudari Devi. Selanjutnya yaitu analisis data yang akan disampaikan oleh saudari Wilujeng Sesa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Indra. Di sini pada praktikum ini digunakan 2 pengujian, yaitu pengujian pertama untuk menentukan daya hantar listrik tiap senyawa, dan pengujian kedua untuk menentukan daya hantar listrik tiap senyawa dengan konsentrasi yang berbeda. Pada pengujian pertama menggunakan senyawa minyak tanah, NaCl, CH3COH glasial, dan air suling. Hasil menunjukkan bahwa NaCl memiliki daya hantar listrik tertinggi. Hal ini karena NaCl merupakan elektrolit kuat. Kemudian pada pengujian kedua dibagi menjadi 2 kelompok senyawa. Yang kelompok pertama menggunakan senyawa asam asetat, NH4OH, HCl, dan NaOH. Lalu pada kelompok kedua menggunakan senyawa NaCl, NH4
NH4Cl, NaBr, dan NaI. Adapun hasil menunjukkan bahwa semakin bertambahnya konsentrasi, semakin tinggi pula daya hantar listrik yang dihasilkan. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang ada, yaitu semakin daya hantar listrik ini dipengaruhi dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula daya hantar listrik yang dihasilkan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Indra. Terima kasih Saudari Syesa. Selanjutnya yaitu simpulan yang akan disampaikan oleh Indra Ade Kusuma atau saya sendiri. Simpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa daya hantar listrik dari berbagai senyawa dipengaruhi oleh kemampuannya untuk terurai menjadi ion-ionnya. Senyawa yang dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam larutan akan dapat menghantarkan listrik. Dari percobaan kali ini, larutan NaCl memiliki kemampuan daya hantar listrik yang paling kuat di antara percobaan senyawa yang lainnya. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula daya hantar listriknya. Hal ini dikarenakan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Konsentrasi berbanding lurus dengan daya hantar listrik, di mana semakin besar konsentrasi, semakin banyak ion-ion yang berada di dalam larutan, sehingga daya hantar listrik akan semakin besar. Selanjutnya itu daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka atau pustaka yang kami gunakan dalam menyusun laporan kali ini. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.